pengaturan kelas, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Natasha Pratista. Dalam kelas ini kan pasti terdapat suatu permasalahan dalam pengelolaan kelas. Nah, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, masalah peserta didik, dan yang kedua, masalah penataan ruang kelas. Contoh masalah peserta didik ini yang pertama adanya kelompok-kelompok kecil ataupun kayak circle-circle anak zaman sekarang. Nah, itu kan akan menyebabkan suatu perpecahan yang ada di kelas. Nah, ketika guru ingin memberikan kayak diskusi kecil, nah itu akan mengakibatkan dampak pada siswa karena mereka itu tidak adanya interaksi sosial. Nah, itu kan akan menyebabkan permasalahan di dalam kelas. Nah, seharusnya kita sebagai guru harus merangkul siswa-siswa tersebut agar tidak adanya perbedaan antara siswa-siswa tersebut. Nah, yang kedua itu anak-anak sering ribut saat di kelas. Nah, saat guru sedang menjelasin suatu materi, anak itu sering kayak berkeliaran, kayak lari-lari di dalam kelas. Nah, itu kan akan mengakibatkan frustasi terhadap guru. Nah, yang ketiga itu peserta didik tidak dapat beradaptasi diri terhadap lingkungan barunya, seperti kayak dikasih guru suatu tugas tambahan ataupun ada siswa-siswa baru yang ingin memasuki kelas tersebut. Dari ketiga permasalahan tersebut akan mengakibatkan konsentrasi terhadap teman-temannya lain. Teman-temannya lain pasti akan merasa terganggu akan permasalahan tersebut. Nah, jika penataan papan tulis yang kurang tepat akan menimbulkan permasalahan dalam aktivitas pembelajaran bagi siswa. Nah, jadi siswa itu akan merasa kurang fokus akan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu pengaturan cahaya yang kurang mendukung. Nah, apabila pengaturan cahaya yang kurang mendukung akan mengakibatkan proses pembelajaran itu tidak efektif. Nah, siswa akan merasa terganggu akan proses pembelajaran. Yang ketiga, lantai ruangan yang tidak bersih. Nah, jika ruangan yang tidak bersih akan mengganggu aktivitas pembelajaran bagi siswa. Siswa akan merasa kurang nyaman apabila lingkungan kelasnya kurang bersih. Teman-teman, keberhasilan seorang guru agar menjadi guru yang baik bagi siswanya itu bukan hanya dilihat dari metode pembelajarannya, cara guru atau gaya guru mengajarnya. Nah, hal ini juga dilihat, keberhasilan guru itu dilihat dari cara guru mengelola kelas. Bagaimana guru bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswanya di kelas supaya pembelajarannya itu nyaman, tenang, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam kelas. Nah, ketika guru berhasil dalam mengelola kelas, oleh karena itu akan yang bisa menciptakan kelas yang nyaman tadi, kondusif. Nah, dengan hal itu akan membantu pembelajaran siswa di kelas dengan baik, dengan lancar. Nah, dengan cara guru mengelola kelas itu dengan baik, akan membangkitkan semangat bagi siswanya, memotivasi siswanya dalam pembelajaran, dan meningkatkan rasa kemandirian belajar siswa agar supaya bertanggung jawab saat pembelajaran berlangsung. Nah, ada pun strategi guru untuk mencegah permasalahan yang akan timbul terjadi di dalam kelas itu. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik dengan siswanya. Kedua, berusaha memahami latar belakang siswa. Jadi guru itu harus peka terhadap lingkungan yang ada di kelas tersebut dan harus peka juga terhadap siswanya. Yang ketiga, itu guru harus mempunyai penguasaan materi yang baik supaya dari pertanyaan-pertanyaan kecil dari siswanya guru bisa menjawab dengan secara logis. Keempat, itu menggunakan model yang bervariasi agar kreasi. Nah, guru bukan hanya menggunakan model pembelajaran itu saja. Dan banyak sekali kan model pembelajaran yang sudah ada di dunia pendidikan ini. Tidak hanya model pembelajaran, kita bisa memodifikasinya atau menggunakan salah satunya supaya dalam pembelajaran itu aktif, siswanya berperan aktif juga kepada gurunya. Kelima, memberikan pembinaan khusus bagi siswa yang bermasalah. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah itu, guru harus membina siswa itu secara personal. Jadi harus menanyakan siswanya itu kenapa dan mengetahui latar belakang sebab akibatnya permasalahan itu terjadi. Jadi peran guru itu sangat penting karena dengan adanya peran guru ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang
Nah, dan kenapa sih bisa terjadinya permasalahan di kelas? Ya karena guru-guru itu kurang mengetahui atau kurang pemahamannya tentang bagaimana sih cara guru mengelola kelas, bagaimana strategi guru yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ada pun langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pada siswanya. Nah, kenapa kalau pembelajaran di kelas itu kamu tuh kayak ngobrol sendiri di kelas? Kan pertama itu lagi menjelaskan depan, dan itu tuh kamu tuh bisa mendengarkan, menyaksikan itu dengan benar-benar. Itu kenapa? Karena teman sebelah tuh ngajakin ngobrol terus tuh, jadi aku suka ngobrol di dalam kelas pas pembelajaran. Itu sebenarnya kamu sering ngobrol. Ya aku Atau membuat rencana penanggulangan untuk permasalahan siswa tersebut. Nah, kan ini kan tadi kan disebut ngobrol. Nah, saat menjadi sendiri nanti tentu bertanya, kamu akan diingatkan ke lain agar tidak mengganggu pembelajaran dulu. Nanti tuh tidak fokus kalau asik ngobrol itu kamu untuk tinggal sama teman lain. Ya? tapi kan teman itu kan bisa bikin semangat belajar. Ya enggak. Karena kalau kamu asik itu, kamu kan tertinggal, kamu gak fokus ke depan pembelajaran apa nanti bertanya apa sama kamu tuh kamu bakal gak tahu apa yang akan dijawab. Gitu sih. Nah, yang ketiga harus tetap stabil dan profesional dalam menghadapi siswanya. Jadi siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi guru harus memiliki sifat yang profesional. Dan kemarin udah kita jelaskan tentang aturan-aturan di kelas itu atau di kelas. Dan kemarin udah sepakat di kelas. Jadi apa yang dilakukan itu harus ketika masalah pasti akan menerima konsekuensi. Jadi jangan begitu lagi supaya tidak terjadi permasalahan lain. Maaf ya Bu. Iya. Gila baru-baru. Widih, iPhone berapa nih? 15 nah. Nah tadi berapa? Beli mana? Aduh, nah HP Android pula. Beli mana? Suruh mama. Mahal gak? Gak ada phone bisa ngangsur nah. Bisa suruh mama kali kok. Iya. Hei, Nabila, Natasha, jangan berisik. Kalian ini yang berdua, ibu kan lagi nggak jelas di depan. Tolong dong, ada siapa yang itu dihargai yang di depan, nggak boleh kayak gitu. Nah, dari permasalahan tersebut, nah guru juga bukan hanya pintar mengelola kelas, tapi harus juga bisa menguasai bagaimana sih penataan tempat duduk yang baik dan tepat agar untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah, yang saya gunakan saat ini itu menggunakan pola literku, yang dimana kondisi kelasnya itu seperti ini. Nah, jadi siswa itu berhadapan semuanya menghadap ke satu pusat, itu satu di sini itu ada guru yang di tengah-tengahnya, agar dimana pusat di tengah ini guru bisa mengontrol semua tingkah laku siswanya. Ada yang jadi agar siswa itu tidak akan ada yang mengasih sendirian, mungkin yang bermain ke sana ke sini. Nah, hal ini menjadi solusi bagi guru-guru yang mengalami permasalahan yang ada di sekolahnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mengenai materi tentang pengetahuan kelas. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materinya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.